Annual Report Award atau ARA merupakan ajang penghargaan yang menilai kualitas keterbukaan informasi dalam laporan keuangan dan laporan keberlanjutan perusahaan di Indonesia. Ya, Annual Report Awards atau ARA merupakan ajang bergengsi yang digelar secara rutin sejak tahun 2002 yang bertujuan mendorong penerapan governansi korporat melalui transparansi dan juga akuntabilitas pelaporan. Adapun ARA di tahun 2024 ini nanti akan diikuti oleh 206 perusahaan atau meningkat dari edisi sebelumnya yakni 167 perusahaan. Annual Report Award atau ARA merupakan ajang penghargaan yang menilai kualitas keterbukaan informasi dalam laporan keuangan dan laporan keberlanjutan perusahaan di Indonesia. Ajang bergengsi ini bertujuan mendorong penerapan governance korporat melalui transparansi dan akuntabilitas pelaporan. Adapun tema ARA 2024 yakni Leading with Integrity, Transparency and Accountability, The Path to a Sustainable Future. Tema ini dipilih untuk melihat sejauh mana upaya perusahaan dalam menjaga integritas serta transparansi yang berstandar tinggi. Tema ini juga mengukur sejauh mana perusahaan menerapkan akuntabilitas secara berkesinambungan yang seluruhnya akan tercermin dalam laporan keuangan dan laporan berkelanjutan. ARA 2024 diikuti oleh 206 perusahaan atau meningkat dari edisi sebelumnya yakni 167 perusahaan. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan jumlah peserta dari BUMD dari sebelumnya 13 perusahaan pada ARA 2023 menjadi 27 perusahaan dalam ARA 2024. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Annual Report Award 2024, kita sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel, Bapak Jeffrey S. Siregar, Direktur Eksekutif Komite Nasional Kebijakan Governansi KNKG. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Jeffrey, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita cermati, ini event tahunan ya. Kalau kita lihat ARA begitu. Betul. Dan ini menjadi salah satu event juga yang tunggu-tunggu oleh perusahaan-perusahaan begitu. Apakah bisa masuk ya dalam kriteria dalam Annual Report Award di tahun 2024 kalau kita lihat untuk edisi kali ini. Nah, sebelumnya bisa menjelaskan terlebih dahulu Pak, apa sih yang dimaksud dengan Annual Report Award sendiri? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita melihat tadi sudah ditayangkan ya bahwa sudah cukup lama, 2002 ya, secara konsisten ini dilakukan mulai bahkan dulu diinisiatif oleh Bapak Pam LK ya, sekarang sudah menjadi OJK. Ini adalah suatu ajang bergengsi di mana perusahaan saling berkompetisi, ya, melakukan unjuk kebolehan dan juga unjuk apa yang dilakukan oleh mereka dalam menyusun laporan tahunan dan juga laporan keberlanjutan. Meskipun namanya ARA, kita tidak hanya fokus kepada laporan tahunan, tapi juga fokus kepada laporan keberlanjutan. Nah, ini yang kemudian kita lakukan secara rutin untuk memperlihatkan juga memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk unjuk gigi, untuk menyampaikan bahwa kita sudah mendisclose, kita sudah melakukan hal-hal yang mengungkapkan yang terbaik di sisi perusahaan kita. Wow, itu berarti memang perusahaan-perusahaan terbaik juga ya sudah memiliki beberapa persyaratan lah bisa disampaikan begitu. Nah, institusi apa saja nih yang menjadi penyelenggara dari ARA nih Pak? Nah, tadi ada kata-kata bergengsi, iya. Artinya 7 organisasi atau 7 institusi ini memang benar-benar luar biasa ya. Ada dari regulator, ada Otoritas Jasa Keuangan, kemudian ada Kementerian BUMN yang sekarang berubah nama jadi Badan Pengaturan BUMN. Lalu kemudian ada Menko Perekonomian sebagai pihak atau kementerian yang melahirkan KNKG. Kemudian ada Direktorat Jenderal Pajak, jadi kita bisa ngintip seperti apa kepatuhan dari perusahaan-perusahaan dalam perpajakan. Bursa Efek Indonesia tentu saja yang secara konsisten mendukung acara ini, KNKG sendiri, dan Ikatan Akuntan Indonesia. Wow, itu dia ya. Berarti memang institusinya juga bergengsi begitu ya pemirsa. Baik, nah lantas apa tema yang diusung untuk ARA kali ini? Baik. Kalau kita melihat perjalanan tadi 2002 sudah kita lakukan sejak 2002, maka kita melihat bahwa nampaknya perlu ada sesuatu yang sedikit berbeda. Meskipun tema utamanya adalah sustainability, namun pada ARA kali ini, ARA 2024 itu bicara mengenai leading with integrity, transparency and
accountability, the path to a sustainable future. Oke. Artinya apa? Artinya bahwa kita sebagai institusi penyelenggara sepakat bahwa kayaknya kalau nggak ada integrity, something wrong nantinya, Iya, ya. Kita nggak ingin sesuatu yang seperti memelihara bom waktu. Ya. Jadi kita percaya bahwa dengan integrity, ya, menjaga integritas tanpa kompromi, Oke. kemudian transparansi yang berstandar tinggi, dan juga akuntabilitas secara berkesinambungan, ini nantinya akan membuat perusahaan itu sustain. Karena akan menjadi sesuatu yang omong kosong ketika kita bicara mengenai governance corporate, tapi perusahaan itu kemudian tutup. Nah, Atau isu bangkrut. keberlanjutan memang menjadi hal yang penting lah sekarang saat Betul, ini ya. Berarti betul. itu yang memang akan diusung dan Iya. akan terus dijaga begitu ya Pak Betul, Jeffrey ya. betul. Baik, nah lantas kalau kita bicara mengenai institusi, sudah tema yang sudah dibahas juga sudah disampaikan, lantas tujuan utama dari penyelenggaraan ARA 2024 sendiri apa Ya, nih Pak Jeffrey? baik. Kalau kita melihat kompetisi ini yang saya sampaikan tadi bahwa kalau kita melihat AR ya, annual report dan sustainability report itu adalah etalase. Oke. Etalase sehingga tunjukkanlah etalase terbaikmu melalui ARA 2024 Ya. sehingga bisa terlihat bagaimana komitmen terhadap integritas, ya, bagaimana kemudian komitmen terhadap transparansi dan juga terhadap akuntabilitas dalam menyusun kedua laporan tersebut, baik laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan. Nah, kalau dari sisi fokus penilaian, saya penasaran dan mungkin juga pemirsa penasaran begitu, karena tadi ini ajang bergengsi, penyelenggaranya bergengsi, pasti juga mungkin persyaratannya, penilaiannya ketat dong, Pak. Ya, baik. Ya, saya melihat kita di penyelenggara khususnya, khusus Dewan Juri melihat bahwa beberapa hal yang harus ditekankan dalam kriteria penilaian adalah terutama yang saya sampaikan tadi, Oke. bagaimana pengungkapan terkait komitmen terhadap integritas. Itu menurut saya harga mati. Iya. Ya. Lalu kemudian bagaimana level transparansi itu dilakukan. Oke. Ya. Kemudian juga bagaimana melihat akuntabilitas dalam laporan tahunan tersebut, itu adalah titik berat dari penilaian. Nah, selain itu, tentu kita harus melihat juga apa evidence atau bukti menunjukkan integritas yang dilakukan oleh perusahaan. Apa buktinya? Jadi bukan cuma omon-omon ya, Iya. tapi bagaimana itu kemudian terlihat di dalam laporan tersebut, baik itu laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan, dan juga ini adalah sesuatu yang kita anggap integritas, transparansi, dan akuntabilitas inilah yang merupakan sarana untuk keberlanjutan perusahaan di masa depan. Dan itu perlu pembuktian juga dan terlihat dengan konkret berarti Iya, harusnya. harus terlihat ya. Itulah kemudian menarik, nanti kita akan simak di hari Senin Oke. siapa-siapa saja perusahaan tersebut sehingga akan terlihat, oh ini toh ternyata perusahaan-perusahaan memang menunjukkan evidence bahwa apa yang mereka tunjukkan terkait integritas, akuntabilitas dan seterusnya tercermin dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan. Dan yang paling utama adalah manfaatnya dirasakan juga begitu ya, Betul. tidak hanya oleh perusahaan tapi mungkin masyarakat Masyarakat luas juga luas, ya. Baik Pak Jeffrey, kita akan jeda dulu sebentar ya, nanti kita bahas lebih lanjut terkait dengan ARA 2024, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Jeffrey Siregar. Beliau adalah Direktur Eksekutif KNKG. Nah, ini menarik kalau dari sisi penilaian yang tadi cukup ketat, kemudian bagaimana persyaratan-persyaratan juga dinilai dan bahkan buktinya pun harus terlihat nyata dan manfaatnya dirasakan cukup luas, tidak hanya oleh perusahaan tapi juga oleh masyarakat. Nah, bicara mengenai landasan ataupun berarti ada kriteria di dalamnya ya yang digunakan dalam proses penilaian. Nah, ini bisa disampaikan tidak nih Pak Jeffrey, apa saja sih? Baik, terima kasih. Kalau kita melihat landasan atau kriteria yang digunakan, tentunya kita nggak boleh lupa bahwa ada minimum aturan ya yang dikeluarkan oleh OJK, tentu saja bagaimana bentuk dan isi dari laporan tahunan dan juga POJK 17 mengenai isi dari laporan keberlanjutan. Tapi itu baru minimum, Mas. Iya. Ya, lalu kemudian dalam penilaian ini kita tambahkan juga apa yang disebut dengan beberapa hal yang sifatnya best practice. Pertama adalah rekomendasi dari produk KNKG, Pedoman Umum Governance Corporate Indonesia. Meskipun dikeluarkan 2021, tapi menurut kita masih banyak hal-hal yang relevan yang kita anggap bisa menjadi pemicu atau pemacu perusahaan untuk melihat ke sana. Itu satu. Kemudian yang berikutnya adalah beberapa item pengungkapan dari ASEAN CG Scorecard. Jadi saya rasa bagi perusahaan listed terutama sangat familiar dengan ASEAN CG Scorecard. Itu juga kita masukkan. Jadi tidak hanya semata minimum requirement yaitu peraturan, tapi kita tambahkan esensi dari beberapa best practice. Nah, kalau kita bicara mengenai produk-produk governance tadi, ini batasannya boleh tahu tidak nih Pak Jeffrey, apa saja sih sehingga perusahaan memiliki ya ini loh governance yang tepat, yang sesuai dengan KNKG begitu.
dalam menyusun dan juga membuat suatu atau pedoman-pedoman yang kita lakukan selalu berasaskan 4 pilar. Oke. Pertama adalah perilaku beretika, kemudian yang kedua adalah transparansi, Oke. kemudian akuntabilitas dan keberlanjutan. Jadi kita singkat dengan ETAK. Oh, oke. Ya, ETAK. Jadi semua pedoman, semua hal-hal yang kita siapkan sebagai rekomendasi dan panduan itu selalu berpatokan pada 4 pilar tersebut. Nggak lari dari situ. Makanya di ARA tahun ini kita awali dengan leading with integrity. Karena kita percaya bahwa without integrity, karena dengan integritas tadi muncul trust ya. Betul, itu yang muncul paling trust. utama ya, Betul. kepercayaan begitu dari publik, masyarakat begitu terhadap kinerja dari perusahaan sendiri. Nah, kalau kita bicara mengenai perusahaan yang ke ARA nih, yang masuk dalam kriteria ARA 2024 ada berapa banyak, Pak? Baik, terima kasih. Kalau kita melihat ARA ini kan sifatnya voluntary, artinya bahwa memang perusahaan sadar penuh bahwa mereka ingin ikut. Dari tahun ke tahun kita melihat, kita compare saja dengan tahun lalu, bahwa ada peningkatan sebanyak 23%. Dari sebelumnya 167, sekarang menjadi 206. Itu satu. Lalu kemudian tadi di teaser juga bisa disampaikan bagaimana peningkatan peserta dari BUMD. Nah, ini tidak terlepas dari upaya kita untuk bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Sosialisasi, salah satu sosialisasi itu kita lakukan di Kemendagri untuk memberikan awareness dan juga memberikan kesempatan bagi BUMD untuk berpartisipasi juga dalam ARA, tidak hanya terbatas di perusahaan listed maupun go public. Mulai dari yang kita lihat di tahun lalu itu hanya 13, kemudian meningkat 27, dan kita sangat disupport oleh Kemendagri, khususnya Dirjen Keuangan Daerah, Pak Agus Patono. Berarti keterlibatan daerah-daerah sangat kuat sekali dan keinginan mereka begitu untuk bisa melaksanakan governansi sendiri berarti cukup kuat, Pak. Betul, karena mereka juga mencontoh. Pertama, kalau BUMD itu pertama mencontoh BUMN. Yang kita tahu persis bagaimana striknya, bagaimana berbagai aturan di bidang governance corporate itu lakukan. Dan juga perusahaan listed itu menjadi role model bagi mereka. Sehingga ini yang kita lakukan konsisten dari 2002 sampai sekarang, kita selalu gandeng OJK plus SRO, yaitu Bursa Efek. Oke. Nah, lantas kalau kita bicara perbedaan, karena kan setiap tahun ini diselenggarakan, tentu kan ada inovasi-inovasi baru yang ditelurkan. Apa yang berbeda dari ARA 2024, Pak? Baik. Hal yang paling signifikan yang berbeda itu adalah kita menilai, kita melakukan memberikan penghargaan dibagi langsung menjadi 3 klaster. 3 klaster ini sebetulnya berasal dari pendaftaran. Jadi pas pendaftaran kita sudah membagi menjadi 3 klaster. Klaster pertama itu adalah perusahaan dengan pendapatan sampai dengan 1 triliun. Klaster kedua itu perusahaan dengan pendapatan 1 sampai dengan 5 triliun. Klaster ketiga adalah perusahaan dengan pendapatan di atas 5 triliun. Apa yang ingin kita sampaikan, bahwa kita ingin memastikan adanya fairness. Bahwa jangan sampai perusahaan-perusahaan dengan pendapatan yang tidak setara itu bertarung. Betul. It's not fair. Oleh sebab itu kita buat 3 klaster. Itu yang berbeda, totally different dari ARA tahun lalu. Itu satu. Lalu kemudian, karena tadi ada peningkatan untuk jumlah peserta dari BUMN, maka kita sediakan ada juga penghargaan untuk BUMD. Peningkatan BUMD tadi ya. Itu yang kemudian kita tingkatkan. Lalu kemudian yang berbeda lagi terkait dengan penilaian, ada peningkatan bobot wawancara. Jadi kalau kita melihat ARA itu ada penilaiannya ada 2 tahap. Ada yang namanya desk evaluation, ada yang namanya wawancara. Wawancaranya kita sebut dengan tahap final. Jadi kalau kita melihat bahwa bobot dulu yang sebelumnya 2023 ARA tahun lalu itu bobot desk evaluation itu 75. Dulu 80. Lalu kemudian wawancaranya 20. Nah, tahun ini berbeda. Kita ingin memberikan kesempatan dalam tahap final tadi, wawancara itu bisa dieksplor lebih jauh bagaimana sebetulnya direksi dan dewan komisaris dalam hal ini itu mempersiapkan dan terlibat dalam penyusunan AR dan SR-nya. Sehingga kita ubah, sehingga bisa menjadi game changer nih. Final ini tidak hanya sekedar desk evaluation yang hanya membahas atau melihat hal-hal teknis yang tertulis, tapi kita ingin mengetahui hal-hal yang tersirat
Oke. dari Berarti Direksi Komisaris. cukup lengkap ya Ya. dari sisi praktis penilaiannya Betul, begitu ya. betul. Baik yang tadi tersurat tersirat, oh, Iya. berarti memang harus melihat seperti apa nanti arah visi misi Iya. dari perusahaan Betul, begitu ya. betul. Baik, kita akan bahas nanti juga kapan akan diselenggarakan acara ini, kemudian manfaat apa sih yang akan dirasakan kalau memang perusahaan itu berhasil ya meraih penghargaan di ARA 2024 di Ya. segmen berikutnya. Oke. Pak Jeffrey dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Jeffrey Siregar, Direktur Eksekutif dari Komite Nasional Kebijakan Governansi. Nah, kalau memang tadi sudah disampaikan dari apa yang berbeda penghargaan ARA 2024 dengan tahun sebelumnya. Nah, lantas kalau kita bicara mengenai eventnya sendiri, kapan akan diselenggarakan dan di mana begitu kira-kira Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang acara penganugerahan ARA 2024 ini ada yang ditunggu-tunggu pastinya Oke. bagi peserta. Betul. Namanya juga kompetisi ya. Iya. Ya, pada saat acara penganugerahan ini akan diumumkan siapa juaranya. Tadi sudah sampaikan klaster dan seterusnya. Tentunya yang sangat ditunggu juga adalah juara umum. Baik. Nah, itu yang kemudian akan dilakukan di tanggal 8 Desember di Main Hall Bursa Efek. Oke. Ya. Dengan keterbatasan tempat tentunya bagi perusahaan-perusahaan yang belum mengikuti atau belum menjadi finalis, tentunya diharapkan bisa juga berpartisipasi melalui YouTube. Oh, Ya, di oke. channel YouTube Bursa itu bisa disaksikan secara live. Oh, berarti Iya. live streaming begitu ya? Live streaming, betul. Oke. Nah, itu akan diselenggarakan 8 8 Desember 2025. Betul. Begitu. Nah, kalau kita lihat manfaat positif. Nah, ini juga penasaran seberapa besar sih manfaat yang bisa diraih, didapatkan begitu bagi perusahaan yang akhirnya bisa meraih juara begitu dalam ARA Iya. ini. Baik, terima kasih. Kalau kita melihat manfaat, kita tidak hanya kepada juara. Kita melihat bahwa dalam melakukan penilaian nantinya setelah hari Senin, tanggal 8, perusahaan bisa mendapatkan feedback. Oke. Ya, nah feedback ini adalah hal-hal yang dalam proses penilaian itu masih dinilai kurang. Ya, artinya ada room for improvement, area of improvement yang harus di-highlight oleh perusahaan untuk di-improve di kedepannya jika ingin berpartisipasi dalam ARA tahun depan. Itu Oke. ya feedback itu yang ditunggu tentunya. Oh, jadi akan terus berkesinambungan begitu ya? Betul. Pak Jeffrey ya. Jadi kalaupun Betul. tahun ini mungkin belum berhasil karena belum memenuhi secara full ke penilaian begitu. Betul. Itu akan ada proses tadi feedback Iya. kemudian pendampingan atau bagaimana, Pak? Kalau pendampingan karena keterbatasan dari sumber daya dan lainnya itu depend on perusahaannya. Tapi Oke. secara khusus kepanitiaan atau penyelenggara ARA tidak menyediakan hal tersebut. Feedback ini kita berikan untuk menyatakan bahwa kita sudah fair melakukan Oke. penilaian dan ini room for improvement, weakness dan seterusnya di perusahaan Anda. Silakan diimprove kalau kemudian ingin meningkatkan kualitas dari pengungkapan dan juga governance korporat. Wow, tapi sejauh ini Pak dari tahun ke tahun feedback Ya. ini tentu akan sangat bermanfaat juga dong bagi perusahaan untuk bisa meningkatkan lagi nih value-nya sendiri. Nah, ini apakah terus banyak juga yang mendapatkan ataupun memanfaatkan feedback tadi? Oh iya, jadi kalau feedback itu mereka tidak hanya melakukan self reflection ya Oke. atau improve self diri, tapi juga ada semacam proud bagi mereka ketika feedback sedikit. Oh, Ya. oke, iya. Ya, Betul. dalam hal berinteraksi misalnya, Ya. kalau kita melihat perusahaan-perusahaan di Indonesia itu kan banyak sekali dalam bentuk grup ya, Betul. ya holding, anak perusahaan, cucu dan seterusnya. Nah mereka akan saling show off gitu ya, Oke. memperlihatkan bahwa kita semakin lama improve loh nih, kelihatan nih dari sisi feedbacknya makin sedikit, Iya. ya yang awalnya mungkin banyak menurun dan seterusnya. Nah ini jadi bagian bagi mereka untuk juga memperlihatkan ya kalau mereka bagian dari grup, dia akan memberikan hal tersebut, menyampaikan hal tersebut ke holdingnya. Oke. Selaku pemegang saham mayoritas misalnya. Nah itu yang kemudian digunakan. Oh, itu dia. Berarti ya memang proses ini akan terus berjalan ya meskipun ARA sudah selesai nantinya, tapi proses perbaikan untuk meningkatkan governansi akan terus berlanjut begitu ya sampai benar-benar mencapai titik yang ya bisa dikatakan ideal, Betul. sempurna. Nah, harapan terkait dengan penyelenggaraan ARA sendiri akan seperti apa nih? Sehingga mungkinkah nanti akan ada lagi inovasi baru, mungkin juga berharap akan banyak lagi perusahaan-perusahaan yang ikut misalnya. Baik, kalau kita melihat perjalanan dari 2002 dan ya yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa sebetulnya kita tidak hanya fokus kepada kuantitas, Oke. artinya kita ingin lebih spreading ya, lebih menyebar. Makanya kemudian kita tahun ini bekerja sama
erat dengan Kementerian Dalam Negeri. Iya. Karena kita tahu bahwa terkadang kalau bicara governance korporat itu hanya sekitar Jakarta dan sekitarnya. Betul. Ya. Iya, Kalau iya. kita mulai geser ke pulau lain saja, apa itu Betul. GSG? Apa itu Yes. governance korporat? Nah, itu yang kemudian kita ingin bahwa teman-teman yang ada di BUMD dan seterusnya di daerah itu juga semakin meningkatkan kualitas dari pengungkapan, kualitas dari AR-nya, annual report-nya, dan juga sustainability report. Oke, dan kesadaran itu dari tahun ke tahun terus meningkat, Pak, dari perusahaan-perusahaan begitu, terutama yang mereka akan ikut serta misalnya dalam ARA. Betul. Jadi mereka melihat tadi BUMD mencontoh BUMN, Iya. yang non go public mencontoh go public. Oke. Nah, itu kemudian kita harapkan menjadi efek apa istilahnya ketok tular gitu ya. Oke, Ya, jadi saling mulut ke mulut dan seterusnya memberitahukan bahwa kita dengan mengikuti ARA dan menjadi pemenang, yaitu yang diharapkan oleh seluruh peserta, kita bisa menjadikan ini semacam marketing Oke. tools, ya, menjadi semacam pembeda. Iya, Ya, kita juara, Anda enggak. Mohon maaf, misalnya oke, seperti oke, itu ya. oke, Jadi iya, hal-hal seperti itulah yang kemudian kita harapkan itu tumbuh, dan kemudian tadi efek getok tular itu. Jadi bukan berarti kalau kemudian kita ambil sampel, wah cuma 206 dan seterusnya, tapi kita ingin lebih move forward, lebih melakukan spreading lebih luas. Karena kita tahu Indonesia itu sangat luas, Betul. tidak hanya DKI Jakarta dan sekitarnya. Wow, itu dia harapannya berarti ke depan perusahaan-perusahaan yang ikut berarti ya dari Sabang sampai Merauke kalau bisa Betul, begitu ya Pak betul, Jeffrey ya. betul. Sehingga ini akan membuat kesadaran governance Ya. semakin tinggi, kemudian semakin berkualitas juga dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, baik yang swasta, BUMN maupun yang juga BUMD tadi begitu Betul. ya. Baik Pak Jeffrey, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa ya terkait dengan ARA 2024. Ya.